Menggunakan rengkah gunung. Khawatir jangan, Tuan. Rengkah gunung tidak akan bisa punya mampu pun para prajurit kita. Karena mereka itu mayat hidup. Kalau mereka mati bisa hidup lagi. Mati hidup lagi. Biarkan saja dia mengeluarkan rengkah gunung. Setelah dia kelelahan, sesuai dengan perintah yang mulia Rama Raja, kita bunuh dia. Aja? Iya, ya. Kita tidak perlu membantunya, Hita. Tidak, Padma. Tapi mayat itu tidak bisa mati. Dengan pulang bening semuanya akan berakhir. Pulang bening. Aku harus menggunakan pusaka pulang genggam.
melawan pusaka pulang geni. Ini aneh. Sangat aneh, Tuan. Bagaimana mungkin Sudawirat bisa membawa pulang geni? Bagaimana ini? Tuan, cepat kita mundur saja. Tinggalkan tempat ini. Baik, Tuan. Kendaraan kita ada di belakang. Jalur. Hei, jangan malu. Pulang saja ke pusara angin Pandika. Lihat, kedua majikanmu sudah kabur dulu. Ayo, pergi dari sini. Terima kasih, Wirat. Kamu datang tepat waktu. Berterima kasihlah pada Gusti Prabu Angling Dharma. Karena dengan pusaka pulang genilah, teror mayat hidup bisa diakhiri. Oh ya, di mana murid-muridmu? Teguh sedang membebaskan mereka dari kurungan, Wirat. Baguslah kalau begitu. Lihat. Bukankah itu rupa kejadian pada jagonya? Iya, benar. Ya. 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 Ayo cepat. Sebelum suara kita harus sudah sampai. Ya. Ya. Mau kemana mereka? Kita tidak perlu tahu mau kemana mereka. Yang kita perlukan adalah rupa kencang. Dia harus memberitahu di mana harta karun disembunyikan. Ayo kita turun. Tapi kaki kakak masih sakit. Kakiku sudah sembuh. Ayo turun. Baik. Ayo. Ayo, semua turun. Ayo turun. Ayo turun. Berhenti! Mau apa mereka, Kang? Turun semua! Mau kemana Rupa Kencang? Kenapa terburu-buru? Kalau tahu kami terburu-buru, kenapa Kakang Hanubawa menghalangi jalan saya? Kamu tidak akan menang melawanku dan anak buahku Rupa Kencang. Lebih baik kau bersikap bersahabat kepadaku. Paham? Apa yang Ki Hanubawa inginkan dari saya? Ada yang ingin aku tanyakan. Aku harap kau menjawab dengan jujur. Di mana harta karun Ki Hanusara disembunyikan? Harta karun? Saya tidak tahu apa yang Ki Hanubawa maksud. Kamu pura-pura tidak tahu atau benar-benar tidak tahu? Saya tidak tahu. Bohong! Jangan ikut campur kalau tidak ingin panah menembus jantung kalian.
Siapa yang berani merebut rubah kencan dari tanganku? Kurang ajar! Berhenti! Berhenti! Maaf, Gusti Prabu. Hari sudah semakin senja. Kalau kita lanjutkan perjalanan kita, maka bertengah malam kita akan tiba di gerbang Paranggubarjo. Sebaiknya kita istirahat dan bersanggah di sini. Besok pagi-pagi sekali baru kita lanjutkan perjalanan. Iya. Kalau memang terasa aman, saya kira tidak ada salahnya kita bersanggah di sini. Baik, Gusti Prabu. Kita istirahat di sini. Prajurit, dirikan tenda. Ya. Mari Gusti Ayu. Kamu akan bersanggra di situ, Angling Dharma? Baik, baik. Akan aku siapkan teror untukmu. Sembah kami yang mulia. Sembah kami yang mulia, Rahwana Raja. Singa Maruta, dengar baik-baik. Baik, yang mulia Rahwana Raja. Malam ini, Angling Dharma yang akan ke Paranggubarjo mesanggrah di tepi sungai Parangarup. Ini kesempatan baik bagimu untuk membunuh Raja Malwapati itu, simbol dari kekuatan putih. Iya, yang mulia. Untuk itu, akan kukirim roh jahat Sarpakenaka untuk membunuh Angling Dharma. Roh jahat Sarpakenaka yang mulia. Ya, sebut saja roh jahat. Tapi kalian tidak perlu tahu seperti apa roh jahat itu. Iya, yang mulia. Saya mengerti. Tapi karena di pesanggrahan Angling Dharma dikawal ketat oleh Batik Madrim, Angling Kusuma, dan Dandurwenda, Ramaja Gandhi, dan beberapa prajurit pilihan, maka aku harus memecah belah kekuatan mereka. Apa yang akan yang mulia Rahwana lakukan? Sebelum roh jahat Sarpakenaka mendatangi Angling Dharma, maka akan kukacau dulu desa-desa di sekitar Angling Dharma mesanggrah. Iya, yang mulia. Saya mengerti. Tugasmu, permudah Sarpakenaka membunuh Angling Dharma dan permaisurinya. Saya mengerti. Bagus. Kalau begitu laksanakan tugasmu dengan baik. Begitu Sarpakenaka muncul di pesanggrahan, pastikan bahwa Angling Dharma tidak bisa lari dari pesanggrahan itu. Baik, yang mulia. Saya mengerti. Sampai nanti. Ini kan belum musim hujan, Kang. Kenapa sudah ada halilintar dan guru? Tenang dulu. Ada apa, Kang?
silakan. Desa kami, Gusti. Desa kami. Kamu berdarah-darah. Ada apa? Iya, benar, Kelelawar Gusti Prabu. Mereka menyerang kami, membunuh siapapun yang mereka jumpai, Gusti Prabu. Lapor, Gusti. Mohon ampuni hamba, Gusti Prabu. Kami tua Duku Abangan, mohon menghadap, Gusti. Sangat penting dan mendesak. Suruh masuk. Mari kami tua. Desa kami Kamu juga berdarah-darah. diserang oleh elang-elang ganas, Gusti. Diserang elang ganas. Benar, Gusti. Mereka menyerang desa, melukai dan membunuh siapapun yang mereka jumpai. Ayo, jangan takut. Gunakan obor kalian. Bakar elang itu. Serang bunuh keparat itu, ayo. Ayo. Ayo, jangan bakar. Selamatkan diri kalian. Jangan sampai mereka cakarnya. Selamatkan diri kalian. Aku harus lapor Gusti Prabu Anggama. Ini benar-benar aneh, kan? Ya, Dinda Prabu benar. Ini benar-benar aneh. Dua desa dengan dua bencana. Yang satu karena serangan kelelawar, dan yang satu lagi karena serangan elang. Kalau begitu, kita bagi kekuatan menjadi dua bagian. Yang satu ke Duku Dadakan, dan yang satu lagi ke Duku Abangan. Maaf Dinda Prabu. Kanda tidak setuju kalau Dinda Prabu harus ikut ke salah satu desa itu. Dinda Prabu sebaiknya tetap di sini saja, menemani Dinda Dewi Sekarwangi. Kalau saya tidak ikut pergi, bagaimana pembagian tugasnya? Begini Dinda. Saya dan remaja Gandhi pergi ke Dukuh Dadakan, Anggikusuma dan Danurwenda pergi ke Dukuh Abangan. Masing-masing membawa 2 prajurit berpanah sebagai pendamping. Bagaimana? Baik, saya setuju. Kami pamit. Lihat itu. Madrim dan para putra sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan? Tugas kita hanya menjaga Prabu Angling Dharma agar tidak keluar dari area perkemahan. Tuan Bahadur. Iya, Yang Mulia. Tolong pastikan Prabu Angling Dharma berada di tempatnya. Baik, Yang Mulia. Cermin sihir.
Cermin sihir. Tunjukkan padaku di mana Angling Dharma. Tunjukkan. Kanda, Dinda merasa tidak enak hati, Kanda. Ada sesuatu yang membuat Dinda bertanya dalam hati. Mengenai apa, Dinda? Lihat, Tuan. Mengenai kejadian yang aneh, kelelawar buas dan elang ganas yang tiba-tiba muncul, Kanda. Apa tidak aneh kalau ada bencana seperti itu pada saat kita mesanggah di sini, Kanda? Apa kedua kejadian aneh itu di kedua duku tersebut bukan merupakan suatu bencana buatan? Kenapa Dinda berpikir seperti itu? Dengan perginya Kanda Batik Madrim dan para putra, pasti akan terjadi sesuatu dengan kita. Luar biasa. Kenapa nih Dewi Sekarwangi bisa mengetahui dengan tepat sampai sejauh itu? Dewi Sekarwangi kan pernah makayang ke Megapura. Saya kira tidak aneh kalau naluri bidadarinya yang bicara, Adi Prabu. Ya, Kakang benar. Jadi apa yang harus kita lakukan, Adi Prabu? Agar mereka tetap di tempat dan tidak meninggalkan pesanggrahan. Usul saya punya, Tuan. Kita lingkari saja perkemahan Prabu Angling Dharma dengan sihir. Supaya Prabu Angling Dharma dan Dewi Sekarwangi tidak bisa pergi kemana-mana, Ya, saya setuju. Itu langkah yang tepat agar mereka tetap di tempat. Cepat lakukan, Tuan Badur. Baik, Yang Mulia. Siapa kalian? Kami pengawal gaib Angling Dharma, pengganti kalian. Minggir! Selesai sudah. Prabu Angling Dharma dan permaisurinya kemana-mana tidak akan bisa, Bagus sekali, Tuan. Bagus. Tuan Badur, jadi kita tak perlu mengerahkan Patangga dan para prajuritnya untuk mengepung kemah. Tidak usah, tidak usah. Tapi, Tuan Badur, kenapa Prabu Angling Dharma atau Dewi Sekarwangi tidak keluar dari kemah? Apa mereka tidak mendengar keributan di luar? Dengan kekuatan sihir saya, ribut-ribut di luar itu seperti suara angin. Jadi untuk apa mereka keluar? Oh, iya.
Lihat. Itu pasti roh jahat Sarpakenaka. Ajaib. Ya. Kanda. Kanda, lakukan sesuatu, Kanda. Ya. Dinda, cepat ke Tiris. Biarkan Kanda sendiri yang menghadapinya. Gusti Ayu! Tiris, bawa Gustimu ke tempat yang aman. Pagar sihir. Minggir, Dinda. Menyingkir, Dinda. Tinggalkan tempat ini. Kanda! Gusti Ayu! Pasopati, Nei. Lingkaran sihir saya tidak akan mampu menghadapi Pasopati, Tuan. Kurang ajar kau! Celaka, Tuan, celaka. Roh jahat Sarpakenaka pun tidak mampu menghadapi Pasopati. Iya, lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan? Haruskah kita mundur dan menerima kekalahan tanpa mengerahkan Patangga dan para prajuritnya? Tidak. Kita tidak akan melakukan apa-apa. Lihat itu. Bagaimana mungkin kita mengirim Patangga kalau mereka sudah berkumpul, Gagal lagi. Tidak, Prabu. Kanda dan para putra berhasil mengamankan kembali kedua dukuh yang sedang dilanda musibah itu. Ya, Tapi, tidak, Prabu. Tapi, apa yang terjadi di sini? Dinda Dewi, silakan. Dinda Prabu, tolong jelaskan kepada Kanda
Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Kelihatannya teror yang terjadi di Duku Dadakan dan Duku Abangan ada hubungannya dengan teror yang terjadi di sini. Tapi sudah berakhir. Apa? Malwapati kosong? Benar, Gusti Prabu. Apa maksudmu kosong? Prabu Angling Dharma, Permaisuri, Patih Batik Madrim, serta para putra pergi ke Paranggubarjo. Gusti, Malwapati hanya dijaga oleh Senopati Dharmayuda, kedua Tumenggung, dan Tabib Suliwa. Bagus sekali. Ini jelas kesempatan baik bagi kita untuk menyerang dan menguasai Malwapati Payun Sarogo. Benar, Gusti Prabu. Tapi sayang, kekuatan kita pecah. Ketiga putriku dan Segawan Lanang sampai saat ini belum mau bersatu lagi dengan kita. Kalau mereka ada, hari ini juga perang akan kukobarkan. Kobarkan perang Sang Prabu. Karena Segawan Lanang dan ketiga putrimu akan kembali siap bersamamu. Segawan Lanang dan ketiga putriku akan kembali siap bersamaku, Ki Sarduluyudo? Ya, betul sekali Sang Prabu. Sembah dan hormat saya, Sang Prabu. Selamat bergabung, Segawan Lanang. Selamat bergabung, saudara. Saya kembali kepadamu, Sang Prabu. Ini semua demi keutuhan kembali kekuatan kita. Terima kasih, saudaraku. Terima kasih. Kenanga, Kantil dan Cepaka, aturkan sembah pada Ramanda kalian. Rama. Akhirnya kalian kembali lagi, anak-anakku. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang bisa Romo lakukan kalau tidak ada kalian? Terima kasih, putriku. Terima kasih. Ayo, berdirilah. Berdirilah. Kita kobarkan perang untuk menghancurkan Malwapati! Panggil anak buah. Baik, Sang Prabu. Kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Iya, Kanda Senopati. Obrak-abrik mereka. Aku akan menyusul. Setelah kalian bikin kacau mereka. Baik, Kanda Senopati. Pandega, kalian berdua ikut saya. Berangkatlah. Suliwa. Iya, Senopati. Tugas utama Adi menangani ketiga putri siluman itu. Ingat, apapun yang sedang Adi lakukan, tugas utama Adi adalah
membuat ketiga putri siluman itu tidak berdaya. Bagaimana Yunda? Kita bantu mereka sekarang? Tidak. Kita tidak usah membantu mereka. Kita langsung ke sasaran saja. Kita langsung ke sasaran, Yunda. Iya. Lihat itu. Pintu Kustinggir tidak dijaga ketat. Lebih baik kita ke sana. Iya, Yunda benar. Lebih baik kita serang Setinggir. Dari situ, kita ke dalam Ageng. Kita tangkap dan kita sandera siapapun yang ada di sana untuk membuat Senopati Dharma Yuda dan para prajuritnya menyerah. Iya, saya setuju, Yunda. Ayo. Singolanang, Raih Sarogo, aku tidak mau pasukan kita mundur. Serang mereka! Baik, Sang Prabu. Ayo.
Hamba dan Roro Saketi. Ya, nih masuk, pintunya tidak dikunci. Bagaimana? Rombongan dari Malwapati sudah hadir? Sudah, Den Roro, dan upacara penobatan akan segera dimulai. Raden dan Nurwenda ikut hadir tidak? Ada, Den Roro. Baiklah nih, antar aku ke tempat upacara. Sendiko Dawa, Den Roro. Para tamu agung yang kami hormati, para raja dari negara-negara sahabat, penobatan segera dilaksanakan. Hadirin diharap berdiri. Dengan restu para dewa dan disaksikan oleh kini sepuh serta para tamu agung negara sahabat, dengan ini putra mahkota Pangeran Paranghasta resmi menjadi Paranggubarjo dengan gelar Prabu Pandu Sejati. Dan selanjutnya, Prabu Pandu Sejati akan menerima ucapan selamat dari Putri Gayatri adindanya. Selamat, Kanda Prabu. Terima kasih, adik. Terima kasih. Putri Gayatri manis sekali, Dinda. Tidak salah kalau Dinda jatuh cinta kepadanya. Kanda setuju. Kanda jangan begitu. Tak bisa jadi. Apa ini? Kenapa Dinda membawa Kanda kemari? Bagaimana kalau Kanda Prabu mencari Dinda? Dinda kan harus menyambut para tamu. Ada yang ingin Dinda sampaikan, Kanda? Mengenai apa, Dinda? Salah satu dari tamu agung, Prabu Anom Simberdodo, melamar Dinda, Kanda. Apa? Melamar Dinda? Iya. Melamar resmi kepada Kanda Prabu Pandu Sejati? Iya, Kanda. Bagaimana dengan Kanda Prabu, Dinda? Kanda Prabu sudah mengetahui hubungan kita. Dan Kanda Prabu sudah setuju dengan hubungan kita. Sesuai adat yang sudah turun-temurun, jika yang melamar lebih dari satu, maka sayembaralah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pasangan Dinda, Kanda. Dan ingat, pemenang dari sayembara itu pasti adalah saya, Putri Gayatri. Prabu Anom Simberdodo? Maaf Raden dan Nurwenda. Tidak ada salahnya kalau saya menyatakan keyakinan saya sebagai pemenang. Sayembara apa yang membuat sang Prabu merasa pasti jadi pemenang? Bertarung di atas kobaran api, Raden. Dan saya punya aji pengobar serta penjinak api itu. Raden bisa lihat. Wahai api, menyatulah denganku. Ya. 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 Sang Prabu. Hi. Ya.
Sang Prabu terbakar. Saya bermaksud menolong. Hah? Apa Raden ingin mempermalukan saya di hadapan Putri Gayatri? Atau Raden ingin menunjukkan bahwa Raden dengan mudah bisa membasahi saya? Tidak, Sang Prabu. Tidak. Saya tidak bermaksud seperti itu. Ajar! Sabar. Maafkan saya, Sang Prabu. Kurang ajar. Saya tidak bermaksud untuk... Kanda jangan, Kanda Prabu. Tahan, Sang Prabu. Tahan. Kamu boleh melompat setinggi gunung Danurweda. Tapi lihat, kobaran apiku ini akan mampu mengejarmu. Cukup. Kenapa ini? Ada apa ini? Ada apa, Sang Prabu? Begini, Kanda. Begini, Kanda Prabu. Apa yang Kanda Prabu tadi lihat sebenarnya tidak seperti yang Kanda Prabu bayangkan. Saya dan Raden Danurwenda tidak ada apa-apa. Hanya saling menjajaki. Saling menjajaki? Iya, menjajaki siapa nanti di antara kami berdua yang jadi pemenang dalam sayembara untuk memperebutkan Putri Gayatri. Siapa yang bilang Dinda Gayatri akan disayembarakan? Itu sudah menjadi ketentuan Kanda Prabu, dan Kanda Prabu tidak bisa merubahnya. Putri Gayatri yang melamar lebih dari satu, jadi harus diperebutkan. Oh, jadi bukan hanya Danurwenda saja yang melamar. Iya, sayalah pelamar yang satunya lagi. Kalau begitu, tidak ada masalah. Saya kira Danurwenda akan bisa mengikuti aturan main. Kanda Prabu, sebaiknya Kanda Prabu mengumumkan sayembara. Katakan bahwa Prabu Simbardodolo yang akan menjadi penantang utamanya. Baik, Kadi Prabu. Akan segera saya umumkan. Tapi pelaksanaannya tidak bisa sekarang. Paling Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Kalau sampai saat ini Rupa Kenca belum juga kembali ke kelompok, lalu siapa Cahaya yang merebutnya dari tanganku? Selamat datang, Yang Mulia. Sekali lagi ku peringatkan, lupakan Rupa Kenca. Dan jangan lagi berharap dia akan kembali ke dalam kelompok. Bisakah Yang Mulia mengatakan di mana Rupa Kenca sekarang berada? Setelah gumpalan cahaya dahsyat itu merebutnya dari tanganku, saya benar-benar kehilangan Yang Mulia. Dia sudah kembali ke dalam kelompok barunya. Lupakan dia. Dan dengarlah apa yang harus kamu lakukan sekarang. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Yang Mulia? Pergilah ke Parangkubarjo. Ikutlah sayembara adu tanding di atas api untuk merebut Putri Gayatri. Merebut Putri Gayatri? Ya. Untuk apa saya merebut Putri Gayatri, Yang Mulia? Kalau sesudah itu saya tidak mungkin menikahinya. Sebab berhubungan dengan perempuan sama dengan musnahnya segala kesaktian saya. Saya akan kehilangan guntur saketi, kitiran sewu, dan pecahan batu bintang yang ada di dalam tubuh saya. Tidak, Yang Mulia. Tidak.
Saya tidak akan ikut sayembara itu. Dengar baik-baik Sakabablang. Memenangkan sayembara dan berhasil membawa pulang Putri Gayatri ke Istana Batu bukan berarti kamu harus mengawininya. Tidak. Lalu, apa yang harus kita capai, Yang Mulia? Mengikuti sayembara bersama dengan pamer kekuatan Sakabablang. Dengan berhasilnya kamu mengikuti sayembara itu, maka mata dunia akan melihat bahwa kamulah yang terkuat. Kalau memang itu tujuannya, saya ikut, Yang Mulia. Ya, dan keikutsertaan akan membuat Prabu Anglingdarma terpukul. Sebab pada hari yang sama, kamu juga akan mengalahkan Danur Weda yang juga ikut dalam sayembara tersebut. Ya, saya ikut. Saya pasti ikut, Yang Mulia. Bagus kalau begitu. Sekarang, beritahu orang-orang agar mereka bersiap-siap untuk mengawalmu, Sakabablang. Baik, Yang Mulia. Sampai nanti, Sakabablang. Terima kasih, Yang Mulia. Bagus, Balapati. Bagus. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Kalau lawan atau senopati yang kalian hadapi itu sangat tangguh. Ya, kami mengerti. Ya, apa yang kalian latih tadi harus dipraktekkan di medan perang. Seperti yang diperagakan, seorang senopati yang tangguh, yang kelelahan karena dapat serangan bertubi-tubi dari dua musuhnya. Dan akhirnya bisa dipaksa menyerah. Iya, Yang Mulia. Praktekkan itu di medan perang yang sesungguhnya. Iya, Yang Mulia. Pencarupa, Balapati. Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Siapkan orang-orangmu. Kita akan ke Parangkubarjo. Parangkubarjo? Ya. Atas perintah Yang Mulia Grendaseba, aku harus ikut sayembara untuk memperebutkan Putri Gayatri yang diselenggarakan sekarang ini. Siapkan prajuritmu secukupnya, dan kalian harus menjadi pendukungku. Baik, Yang Mulia. Saya, Balapati, Tandulatu, dan Tanduteja, serta para prajurit, siap mendukung Yang Mulia. Iya. Kapan kita berangkat? Besok pagi-pagi sekali kita harus berangkat. Siapkan prajurit secukupnya. Aku perlu tepuk tangan dan sorak-sorai mereka. Baik, Yang Mulia. Dengar baik-baik. Kalian harus menyerangku dengan sungguh-sungguh. Jangan berpikir bahwa aku masih sakit. Dan jangan berpikir bahwa aku pimpinan kalian. Aku musuh. Ayo maju.
Lukamu sudah sembuh, Anusara. Kelincahan dan kecepatan gerakmu sudah kembali seperti sedia kala. Terima kasih, Guru. Ini berarti kamu layak mengikuti sayembara adu tanding untuk memperebutkan Putri Gayatri di Paranggubarjo, Anusara. Sayembara memperebutkan Putri Gayatri. Kalau kamu menang dan berhasil membawa Putri Gayatri, maka kamu layak menjadi raja dalam kelompok Mohonsara. Raja, Guru. Ya. Benarkah saya bisa menjadi raja dalam kelompok saya, Guru? Anusara, dengan harta karun yang kalian miliki dan restu Prabu Pandu Sejati, kamu akan bisa membangun kembali Keraton Parangsabrangan yang menjadi hak waris Putri Gayatri dari Prabu Tohjoyo Ramandanya. Tapi, mungkinkah itu saya lakukan? Menangkan sayembara dan miliki dulu Putri Gayatri. Sesudah itu, akulah yang akan mengatur apa yang kamu ragukan itu bisa terwujud. Baik, ini kesempatan langka yang mungkin hanya satu kali ini kamu dapat. Kamu harus mengikuti sayembara untuk memperebutkan Putri Gayatri. Apa keuntungan saya, Sang Prabu? Kalau saya ikut sayembara itu, Kalau Kakang Segawan Lanang menang dan bisa merebut Putri Gayatri, maka kita bisa punya sekutu dari sebuah negara yang gemah ripah loh Jinawi. Sebuah negara yang kaya. lalu apa keuntungan bagi kita, Sang Prabu, kalau kita punya sekutu negara kaya? Kita bisa mengeruk kekayaan untuk membiayai perang kita, Segawan Lanang. Tapi bagaimana dengan keadaan saya, Sang Prabu? Apakah wajah buruk saya tidak membuat saya ditolak mengikuti sayembara itu, Sang Prabu? Syarat utama dari sayembara adalah menang dalam sebuah pertandingan di atas api yang menyala. Darah kesilmanan Kakang memungkinkan Kakang untuk memenangkan pertandingan itu. Kenapa Kakang harus ragu? Tapi Sang Prabu... Kamu pasti lupa, Segawan Lanang. Kamu bisa malih warno. Kamu bisa memanfaatkan aji malih warno yang telah aku berikan kepadamu. Dan kamu bisa merubah dirimu seperti apa yang kamu inginkan. Tapi Ki... Jangan ragu, Bopo. Lakukan saja. Iya, Bopo, lakukan saja. Baik. Bopo akan turuti permintaan kalian. Malih warno. Ya. Bopo, gagah sekali, Bopo. Bopo. Iya, Bopo. Benar-benar jauh berbeda dari biasanya. Iya, Bopo. Cempaka sangat bahagia kalau Bopo begini terus. Iya. Ya, kamu sudah seperti pangeran, Segawan Lanang. Jadi kamu jangan ragu lagi. Kakang harus mantap mengikuti sayembara. Iya, Sang Prabu. Akan saya coba. Bagus, bagus Segawan Lanang. Hahaha.